Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari replikasi database kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Galang Aji Pangestu dengan NIM 0026, yang kedua Artini Ratnasari dengan NIM 0116, dan yang ketiga Mualif Ulil Misbah dengan NIM 0009. Oke, langsung saja kita menuju ke studi kasusnya. Oke, hal ini akan mencakup contoh kecil dari replikasi database dengan menggunakan MariaDB. Satu master akan mengirim informasi ke slave tunggal. Untuk proses kerjanya memerlukan 2 alamat IP, satu server master dan lainnya slave. Dalam hal ini saya akan menggunakan alamat IP sebagai berikut: 192.168.56.1 sebagai database master. Lalu yang kedua 192.168.56.102 sebagai database slave. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengatur konfigurasi database master. Caranya, buka konfigurasi MariaDB pada server master dengan mengetikkan perintah sebagai mana yang tertera pada halaman tersebut. Setelah masuk dalam berkas tersebut, ubah beberapa parameter berikut dengan mengetikkan perintah bin address sama dengan 192.168.43.15. Kemudian muncul tampilan gambar seperti yang tertera pada gambar halaman ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu ganti alamat IP bawaan tersebut dengan alamat IP servernya. Dalam hal ini adalah IP 192.168.56.1. Selanjutnya yang dilakukan, konfigurasikan server ID. Konfigurasi ini terletak pada bagian MySQLD. Kita dapat memilih angka berapa saja untuk konfigurasi ini. Namun angkanya harus unik dan tidak boleh ada yang sama antara kelompok replikasi. Untuk database master ini cukup gunakan satu saja. Pastikan baris berikut tidak diberi komentar seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, baris logs underscore bin, semua rincian informasi replikasi akan disimpan di sini. Database slave akan menyalin semua perubahan yang terdaftar dalam log ini. Untuk langkah ini cukup hapus tanda pagar di depan log bin. Langkah selanjutnya, definisikan database apa yang akan direplikasi di server /binlog underscore to underscore db sama dengan nama databasenya. Kemudian simpan berkas konfigurasi tersebut dengan menekan Ctrl+X lalu Y plus Enter. Kemudian restart MariaDB. Setelah merestart, langkah berikutnya masuk ke shell MariaDB dan ketikkan perintah sebagai berikut yang tertera pada halaman kerja sebagai berikut. Langkah berikutnya masuk ke shell MariaDB. Lalu hasilnya akan nampak seperti gambar yang ada pada halaman ini. Lalu ketikkan perintah MariaDB dalam kurung nama databasenya show master status. Lalu akan muncul gambar seperti yang ada tertera di halaman kerja ini. Jika berhasil, akan muncul tabel kira-kira sebagai berikut. Nah, posisi ini posisi di mana database slave akan mulai mereplikasi. Karena akan digunakan pada langkah berikutnya, jika Anda melakukan perubahan pada jendela yang sama, database tersebut akan secara otomatis terbuka kuncinya. Untuk alasan inilah kita perlu membuka jendela baru untuk melanjutkan langkah berikutnya.
Saat database sedang terkunci, ekspor database menggunakan MySQL dump pada jendela baru. Dan pastikan perintah ini dijalankan pada shell bash bukan MariaDB. Sekarang kembali ke jendela sebelumnya. Buka kunci database buat agar dapat diubah kontennya dengan mengetikkan perintah sebagai berikut yang tertera pada halaman lembar kerja ini. Setelah diketikkan dengan benar konfigurasi pada master, berarti telah selesai. Langkah kedua, konfigurasi pada database slave. Setelah konfigurasi data master selesai, sekarang konfigurasikan database slave. Masuk ke server slave, buka shell MariaDB dan database baru dengan namanya yang sama, lalu keluar dengan mengetikkan perintah sebagai berikut yang ada pada lembar kerja berikut. Kemudian import database yang sebelumnya diekspor dari database master. Kemudian selanjutnya konfigurasikan seperti yang dilakukan pada master. Langkah berikutnya, aktifkan replikasi dengan shell MariaDB. Buka shell MariaDB sekali lagi dan ketikkan perintah berikut. Ubah sesuaikan dengan konfigurasi. Dengan begini, kita telah mengkonfigurasikan replikasi, database master dan slave, lalu aktifkan server slave. Kemudian, melihat detail informasi replikasi slave dan mengetikkan perintah ini, pilih G di belakang perintah berikut dan menata teks agar lebih mudah dibaca. Informasi replikasi slave dengan mengetikkan perintah ini, pilih G di belakang perintah berikut untuk menata teks agar dapat lebih mudah dibaca. Cek hasilnya pada database master, buatlah sebuah tabel misal dengan perintah berikut. Lalu periksa pada database slave. Jika berhasil, sebuah tabel akan terbuat di sana sama persis dengan apa yang dibuat master. Setelah diperiksa pada database slave, jika berhasil, maka tabel akan dibuat di sana sama persis dengan yang ada di master. Seperti inilah hasilnya. Kita sudah berhasil mereplikasi data. Terima kasih presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.